Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan Aditya Saputra, Alip Sapri Trihandoyo, dan saya sendiri Siti Asrianti selaku moderator yang akan memandu berjalannya presentasi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai suku bunga bank dan manajemen kredit. Untuk ke slide selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Saputra ingin menjelaskan suku bunga. Suku bunga adalah balas jasa yang diberikan bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Selanjutnya, bunga bank. Bunga bank ada juga bunga simpanan, yaitu balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Yang kedua, bunga pinjaman, yaitu balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam yang didapatkannya. Selanjutnya, ada jenis suku bunga bank, yaitu suku bunga tetap, bersifat tetap, dan tidak akan berubah sampai jatuh tempo. Ada lagi suku bunga mengambang, bersifat berubah-ubah sesuai dengan suku bunga di pasaran. Dan juga suku bunga flat, suku bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman pada setiap awal periode pembayaran. Yang terakhir juga suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang dihitung setiap bulan dari sisa jumlah pinjaman sesuai dengan pengurangan utang yang dibayar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi suku bunga. Faktor yang mempengaruhi suku bunga ada 10. Yang pertama, kebutuhan data, target laba yang diinginkan, kualitas jaminan, kebijaksanaan pemerintah, jangka waktu, biaya operasi, cadangan resiko, kredit macet, pajak, persaingan, dan total biaya dana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Untuk bagian pemateri fungsi dan manfaat suku bunga bank akan dijelaskan oleh Alip Sapri Trihandoyo. Kepada Alip, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi dan manfaat suku bunga bank. Bagi bank, bunga berfungsi sebagai sumber pendapatan dan bagi nasabah berfungsi untuk menambah data nasabah. Dan ada manajemen kredit bank. Dalam bahasa Yunani, kredit dan bahasa Latin kreditum yang artinya kepercayaan adalah suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit, dengan perencanaan, perorganisasian, pemberian, administrasi, dan pengamatan kredit. Ada kredit menurut sifat penggunaannya, yaitu ada satu kredit konsumtif dan yang kedua ada kredit produktif. Kredit konsumtif, kredit yang digunakan peminjam untuk keperluan konsumsi. Dan kredit produktif ditunjukkan untuk keperluan produksi atau peningkatan usaha, baik usaha produksi perdagangan dan lain-lain. Di sini ada kredit menurut jenis-jenis kredit menurut keperluan, kredit produksi, kredit perdagangan, dan kredit investasi. Kredit produksi diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik jumlah hasil produksi maupun kualitas mutu hasil produksi. Ada kredit perdagangan, kredit investasi, kredit yang diberikan bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun mendirikan proyek baru. Dan di sini ada jenis menurut jangka waktunya. Ada kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Kredit jangka menengah berjangka waktu 1-3 tahun. Kredit jangka panjang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada poin selanjutnya masih pada jenis-jenis kredit. Nah, berdasarkan penjelasan tadi bahwa kredit itu dibagi-bagi lagi ya berdasarkan beberapa tahapan. Nah, pada tahapan ini, pada slide ini ada kredit menurut cara pemakaiannya. Kredit menurut cara pemakaiannya dibagi menjadi 5, yaitu kredit rekening bebas ataupun jadi si nasabah itu bebas melakukan penarikan selama dia masih melakukan perkreditan. Yang kedua ada kredit
rekening koran terbatas, nasabah tidak bisa menarik sembarangan saldo yang tersedia pada rekening kredit. Ia hanya bisa menarik sesuai dengan kebutuhannya dan juga aturan yang sudah ada. Kemudian ada kredit menurut term loan, ataupun nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja. Nah, dan bank ini jika terjadi sesuatu, bank tidak akan bertanggung jawab akan hal itu. Kemudian poin yang keempat ada revolving credit atau sistem penarikan kredit yang sama seperti koran bebas. Namun ini memiliki masa tenggang, yaitu dengan berjangka waktu 1 tahun. Pada poin yang terakhir ada kredit rekening koran offloading atau penarikan kredit dilakukan sekaligus, yang artinya pada saat nasabah melakukan kredit, maka pada saat itu juga nasabah melakukan penarikan keseluruhan dari saldo yang ada. Kemudian pada poin yang selanjutnya, slide selanjutnya, ada kredit menurut jaminannya. Kredit menurut jaminannya dibagi menjadi 2, yaitu jenis kredit yang diberikan tanpa pinjaman. Maksudnya jadi nasabah bebas meminjam tanpa ada barang ataupun jasa yang diberikan kepada pihak bank. Biasanya contoh dari kredit yang tanpa jaminan ini seperti kredit handphone, pokoknya kredit yang tidak biasanya yang tidak memiliki nominal yang terlalu besar. Nah, kemudian ada jenis kredit dengan menggunakan jaminan. Seperti yang sudah kita ketahui, kredit menggunakan jaminan ini sudah biasa digunakan oleh kita semua ya. Contohnya seperti peminjaman kepada bank, peminjaman motor, rumah sewa, dan sebagainya. Baik, pada slide selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit saya rangkum menjadi 5 poin. Yang pertama ada kepercayaan. Tentu saja jika pihak bank ataupun pihak peminjam tidak akan memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa adanya unsur kepercayaan. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan. Kesepakatan dalam Islam pun kesepakatan menjadi hal yang wajib adanya dalam proses pinjam meminjam. Nah, kemudian dalam kesepakatan ini biasanya tidak memberatkan satu pihak atau biasanya terjadi hubungan simbiosis mutualisme. Kemudian poin yang ketiga, jangka waktu. Dalam proses peminjaman kredit, jangka waktu harus ditentukan sejak awal peminjaman. Hal tersebut digunakan bermaksud untuk meminimalisir terjadinya kesalahan di tengah-tengah proses perkreditan. Nah, poin yang keempat yaitu resiko. Nah, dalam proses perkreditan, baik nasabah ataupun peminjam harus mempertimbangkan resiko dari proses perkreditan yang akan terjadi, seperti resiko nasabah yang tidak membayar dan juga semacamnya. Kemudian poin yang kelima adalah balas jasa. Maksudnya balas jasa di sini adalah ketika nasabah meminjam uang kepada bank, maka nasabah akan merasa terbantu karena dipinjamkan uang oleh pihak bank. Adapun pihak bank akan merasa diuntungkan karena akan mendapatkan pendapatan atau bunga dari kredit tersebut. Nah, poin yang selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian kredit. Prinsip-prinsip penilaian kredit ini terdiri dari 5C dan 7P. 5C ini terdiri dari karakter, kapital, kolateral, kapasitas, kondisi of ekonomi. Nah, untuk hal ini tinggal diterjemahkan saja, maka itulah artinya. Kemudian untuk poin yang 7P-nya, adalah personality, party, purpose, prospect, payment, probability, dan protection. Nah, pada poin yang terakhir, slide terakhir, di sini ada tata cara ya, prosedur pemberian kredit. Awalnya, nasabah mengajukan proposal kepada pihak bank untuk melakukan peminjaman. Kemudian tahap selanjutnya, bank akan melakukan penyelidikan berkas-berkas peminjaman. Nah, di sini biasanya bank akan meninjau apakah berdasarkan berkas tersebut, apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pinjaman. Kemudian setelah dinyatakan layak, maka akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu
penilaian kelayakan kredit yang tadi saya sudah katakan. Lalu wawancara pertama. Nah, biasanya setelah dinilai layak, maka pihak bank akan melakukan proses wawancara kepada pihak nasabah. Biasanya hal-hal yang ditanyakan tadi berkaitan dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip penilaian kredit seperti karakter. Jadi sifat dari orang tersebut bagaimana menilai hal tersebut, kemudian dari purpose. Nah, tujuan nasabah meminjam uang tersebut untuk apa. Ketika tujuannya memang jelas, maka dapat dipastikan nasabah tersebut akan diberikan pinjaman. Nah, kemudian setelah proses wawancara, maka akan dilakukan proses peninjauan ke lokasi atau biasanya dikenal dalam masyarakat survei ya. Nah, ini dilakukan untuk melihat poin yang 5C tadi, salah satunya yaitu kondisi of ekonomi. Jadi pihak bank akan menilai bagaimana kondisi ekonomi dari si nasabah. Ketika memang kondisi dari ekonomi nasabah tersebut mampu untuk membayar kredit atau angsuran yang akan dia dikenakan, maka akan diberikan pinjaman oleh bank. Kemudian biasanya setelah peninjauan ke lokasi, dilakukan juga wawancara kedua. Wawancara kedua ini biasanya dilaksanakan di tempat juga di tempat nasabah setelah pihak bank melakukan survei. Adapun bank lainnya melakukan wawancara kedua di kantor cabang. Kemudian setelah melakukan tahap-tahap tersebut, yaitu tahap keputusan kredit. Keputusan kredit akan ditinjau oleh pihak bank. Setelah keputusan kredit ditetapkan, jika nasabah memang memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan penandatanganan kredit. Nah, setelah penandatanganan kredit, di dalamnya biasanya terdapat unsur-unsur perjanjian. Nah, kemudian maka setelah semua rangkaian tersebut dijalani, maka hal yang terakhir adalah realisasi kredit atau serah terima uang dari pihak bank kepada nasabah. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai kesimpulannya dari presentasi kelompok 6. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari materi suku bunga bank dan manajemen kredit adalah dapat dikatakan bahwa suku bunga merupakan balas jasa dari bank kepada nasabah karena telah menyimpan uangnya di bank. Contohnya ketika melakukan deposit ya, biasanya nasabah mendapatkan persenan dari bank. Kenapa mendapatkan persenan? Karena biasanya uang yang didepositkan oleh nasabah akan diolah kembali oleh pihak bank yang selanjutnya akan dipinjamkan kepada nasabah lainnya. Proses peminjaman ini dikatakan dengan nama kredit. Nah, kredit ini ada beberapa tahapannya. Nah, untuk unsur-unsur kreditnya sendiri tadi sudah dijelaskan, yaitu 5C dan 7P. Nah, 5C ini meliputi karakter, kapital, kolateral, capacity, dan kondisi of ekonomi. Adapun yang bagian 7P-nya merupakan personality, party, purpose, perspect, payment, probability, dan protection ya. Nah, manajemen kredit ini juga dibagi menjadi beberapa bagian ya, berdasarkan jenis-jenis dari kegunaannya sendiri. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah ucap kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.